Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 336. Berbicara mengenai hal ini, Fredman Wilson berkata dengan emosi. Diperkirakan bahwa saudara-saudara tua ini telah pergi selama beberapa dekade, dan mungkin mereka bertemu lagi di sana. Noah Wilson mengangguk berulang kali, dan berkata dengan rendah hati, Fredman, silakan masuk dan duduk. Fredman Wilson bersenandung, dan tertawa kalau begitu repot. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Noah Wilson buru-buru menyambut Fredman Wilson, berjalan melewati halaman dan masuk ke ruang tamu. Dia buru-buru berkata kepada Nyonya Wilson, Bu, Ketua Eastcliff Future Company Group dan Chairman Fredman Wilson ada di sini. Nyonya Wilson tua sangat terkejut. Grup perusahaan masa depan. Ini adalah grup terdaftar Asare yang terkenal. Bagaimana ketua mereka menemukan rumah mereka? Meskipun dia sangat bingung, dia masih bangun dengan sangat bersemangat untuk menyambutnya. Dan berkata, "Oh, selamat datang Ketua Wilson ke rumah saya. Maafkan saya, Nyonya Wilson. Saya telah melewatkan banyak hal." Di mana? Fredman Wilson tersenyum dan sedikit melengkungkan tangannya. Dan tiba-tiba melihat sekilas Wendy, yang telah lama menangis, dengan mata merah, patah hati. Dan ketika dia melirik, dia tiba-tiba merasa bahwa gadis ini cantik dan menyedihkan. Itu benar-benar membuatnya merasa kasihan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Wendy sedang dalam keadaan pingsan saat ini dan tidak memperhatikan bahwa tamu baru di rumah itu diam-diam menatapnya dengan tatapan serakah. Pada saat ini, Nyonya Wilson tua mengundang Fredman Wilson untuk duduk dan berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak menyangka Fredman Wilson akan datang ke rumah kami. Itu benar-benar membuat kami berkembang. Kamu sopan." Fredman Wilson berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya menjadi Lady Wilson dari keluarga Wilson, kan?" Nyonya Wilson tua buru-buru berkata, "Fredman bisa memanggilku Nyonya Wilson tua. Jangan terlalu sopan." Fredman Wilson mengangguk dan berkata, "Saya di sini kali ini karena keinginan terakhir ayah saya." Setelah berbicara, dia menceritakan tentang ayahnya dan tuan tua keluarga Wilson serta tahun-tahun terakhir mereka. Nenek moyang keluarga Wilson berada di desa pegunungan kecil di Provinsi Nangwang. Hampir semua yang ada di desa itu adalah orang-orang yang bermarga Wilson. Mereka milik keluarga besar yang telah berkembang selama ratusan tahun. Karena cabang dan daunnya terlalu besar, tumbuh menjadi ribuan orang. Pada saat skala, kebanyakan dari mereka telah keluar dari 5 pakaian. Dan hubungan darah sangat lemah. Dan bahkan tidak bisa disebut hubungan darah. Pada saat itu, ayah Fredman Wilson dan tuan tua Wilson adalah remaja laki-laki. 7 atau 8 generasi dari keduanya hampir tidak bersaudara. Tetapi keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik. Dan mereka dianggap sebagai persahabatan seumur hidup. Kemudian, setelah diserang, keluarga Wilson lari dengan tergesa-gesa dan berantakan. Untungnya, ayah Fredman Wilson telah mengambil nyawanya untung karena kegigihannya Tuan Wilson. Kemudian, setiap orang dipisahkan dalam api perang. Jadi mereka tidak dapat menemukan satu sama lain. Ayah Fredman Wilson masih memikirkan hal ini sampai kematiannya. Jadi dia meminta Fredman Wilson menemukan cara untuk menemukan dermawannya dan datang untuk berterima kasih padanya. Namun, Fredman Wilson tidak menganggapnya serius. Meskipun dia menyetujui keinginan ayahnya setelah jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia lupa tentang masalah itu. Sampai beberapa hari yang lalu, dia terus mengalami mimpi buruk berulang kali. Bermimpi bahwa tuan tua kembali kepadanya dan mengeluh bahwa kata-katanya tidak dihormati. Kemudian dia menemukan Master Peramal untuk melihatnya. Tuan berkata bahwa keinginan terakhir tuan tua itu kuat. Jika dia tidak memenuhinya, dia akan datang untuk menemukannya di dalam mimpi. Tidak mungkin. Fredman Wilson mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang untuk melihat-lihat dan menemukan petunjuk ke keluarga Aurus Hill Wilson. Setelah mendengar ini, Nyonya Wilson mulai menangis kegirangan. Ini benar-benar tidak bisa ditemukan. Masih ada cahaya lain di kegelapan.
Future Company Group adalah grup terdaftar dengan nilai pasar puluhan miliar. Fredman Wilson menggunakan jarinya untuk membantu keluarga Wilson bertahan dari keputusasaan. Bab 337. Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson tua tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata kepada Fredman Wilson, "Oh, Fredman, ayahmu benar-benar orang baik yang tahu rasa terima kasihnya." Dia mengingat hal-hal selama bertahun-tahun ini dengan sangat jelas. Fredman Wilson mengangguk dan menghela nafas. Bagaimanapun, ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Dan ayah saya tidak pernah melupakannya selama bertahun-tahun. Setelah selesai berbicara, Fredman Wilson mengeluarkan kotak perhiasan high-end dari sakunya dan menyerahkannya kepada Nyonya Wilson. Berkata, "Ayah saya menabung dan mengatakan bahwa saya harus mengirimkan barang ini kepada Nyonya Wilson. Tetapi nih, Wilson juga menggerakkan derek, pergi ke barat. Lalu aku akan memberikannya padamu." Nyonya Wilson tua mengira itu untuk membalas kebaikannya. Jadi dia memberinya beberapa harta yang langka dan berharga. Dia bersemangat untuk mengambilnya. Dan dia membukanya dan melihatnya tiba-tiba. Ternyata itu peluru yang berkarat. Apa-apaan ini? Nyonya Wilson tua memandang Fredman Wilson dengan curiga. Fredman Wilson, ini. Fredman Wilson buru-buru berkata, "Ini adalah peluru yang iblis pukul kaki ayah saya saat itu." Tuan tua Wilson menggunakan pisau merah untuk menggalinya. "Kakek saya menyimpannya dekat dengan tubuhnya. Dia memberikannya padaku sebelum dia pergi. Untuk disimpan sebagai peringatan." Nyonya Wilson tua hampir memarahi ibunya di dalam hatinya. "Apa yang sedang terjadi? Tuan tua saya menyelamatkan hidup ayahmu. Jadi ayahmu akan memberikan peluru berusia puluhan tahun sebagai souvenir. Apakah kamu terlalu pemilih? Apa rahmat air yang menetes dan pembalasan bagi mata air? Peluru rusak ini tidak bernilai sepeser pun. Dan itu sudah ada di tubuh manusia sebelumnya. Sangat panik. Anda memberikan hal ini kepada saya. Lebih baik memberi 18 juta untuk membiarkan kita mengatasi kesulitan." Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson tua berkata sambil menghela nafas lega. "Aku benar-benar tidak berharap ayahmu menjadi orang yang baik dan benar. Jika dia tahu bahwa keluarga Wilson kami menderita akibat bencana tersebut, dia pasti akan membantu." Ekspresi Fredman Wilson terkejut. Dan dia berkata bahwa dia benar-benar kerabat ibunya yang miskin. Apakah dia menginginkan uang tanpa mengucapkan 3 kata? Namun, bagaimanapun juga, dia ada di sini untuk membantu tuan tua membayar kembali keinginannya. Jadi dia tidak baik dan tidak masuk akal. Jadi dia mengikuti arus perahu dan bertanya, "Nyonya tua Wilson, saya tidak tahu bencana apa yang terjadi pada keluarga Anda sedang dihadapi sekarang." Nyonya Wilson buru-buru berkata, "Kami memiliki sebuah perusahaan yang bergerak di bidang proyek dekorasi, bernama Wilson Group. Bisnisnya sempat makmur, tapi sekarang rantai modalnya bermasalah dan hampir bangkrut. Kami membutuhkan sejumlah uang untuk menyimpannya." Fredman Wilson mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Nih, Wilson adalah orang yang diberkati ketika dia melihat wajahnya. Jangan khawatir. Saya yakin keluarga Wilson akan mendapatkan keberuntungan." Setelah mendengarkan Nyonya Wilson tua, dia benar-benar ingin memarahinya. Ini karena dia ingin mereka memiliki hati yang bersyukur dan mengambil sejumlah uang untuk menunjukkan arti tidak melihat wajah biksu dan melihat wajah Buddha. Jika dia tidak melihat wajah Buddha, dia juga akan melihat wajah seorang ayah yang sudah meninggal. Pada akhirnya, dia lebih baik memberitahunya bahwa dia diberkati. Dan dapatkah dia mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan? Jika bukan karena statusnya yang istimewa, wanita tua, dia benar-benar ingin menutupi wajahnya dengan bangku. Pada saat ini, Fredman Wilson tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wendy, yang terlihat putus asa, dan kemudian tersenyum dan berkata kepada Nyonya Wilson tua, "Lady Wilson, Anda belum memperkenalkan yang lain." Nyonya Wilson tua melihat lebih dekat. Dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa Fredman Wilson sepertinya memiliki pemikiran tentang Wendy. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sedotan penyelamat hidup. Bab 338. Memikirkan hal ini,
Dia buru-buru memperkenalkan Noah Wilson dan berkata ini adalah putra tertua saya Noah Wilson. Fredman Wilson mengangguk dengan Noah Wilson. Tetapi dia tampaknya tidak mempedulikannya dalam sikapnya. Lady Wilson memperkenalkan Harold dan berkata, Fredman Wilson, ini cucuku, Harold. Harold berlutut dan menjilat wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, Halo Tuan Freddy. Tolong jaga aku di masa depan. Fredman Wilson menjawab dengan sebelum Lady Wilson memperkenalkan Wendy. Matanya sudah tertuju pada Wendy. Pada saat ini, Nyonya Wilson tua tersenyum tak terduga sebelum memperkenalkan Wendy dan berkata Fredman Wilson. Yang ini adalah cucu perempuanku Wendy Wilson. Fredman Wilson menarik napas lega. Dia datang ke keluarga Wilson untuk pertama kalinya. Dan dia khawatir apakah Wendy akan menjadi istri Harold. Kalau begitu, dia sepertinya tidak punya kesempatan untuk memulai. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia juga dari keluarga Wilson, hati Fredman Wilson tiba-tiba menjadi hidup. Meskipun Wendy bukan kecantikan yang luar biasa, dia pasti bisa dianggap sebagai kelas menengah atas atau bahkan kelas 1. Jika tidak, geral dari keluarga kulit putih tidak akan bisa meremehkannya. Sangat disayangkan bahwa Wendy selalu ditekan oleh Claire, kecantikan kelas 1 super top. Jadi tidak peduli apakah dia ada di rumah Wilson atau di Aurus Hill. Dia sepertinya tidak bisa menunjukkannya. Tapi sekarang Claire sudah tidak ada. Wendy baru saja menangis lagi. Mata dan hidungnya merah. Yang benar-benar membuat seorang pria merasakan keinginan untuk merawatnya dan melindunginya di dalam hatinya. Nyonya Wilson tua melihat bahwa Fredman Wilson salah dengan Wendy. Jadi dia buru-buru berkata Fredman. Wendy berusia 24 tahun ini. Dan dia tidak punya pacar. Jika ada talenta muda yang cocok di sekitar Fredman Wilson, Anda bisa memperkenalkannya kepada Wendy. Dia tidak benar-benar ingin Fredman Wilson memperkenalkan seseorang kepada Wendy. Dia hanya memberi tahu Fredman Wilson dalam bentuk terselubung bahwa cucunya sekarang masih lajang jika dia ingin punya kesempatan. Fredman Wilson memang tergoda. Dia sudah tua dan istrinya juga tua. Dan dia sudah lama kehilangan minat padanya. Apalagi saat dia datang ke Aurus Hill kali ini. Istrinya tidak ada. Jadi saya bisa bermain sesuka hati. Jika aku bisa mengambil kesempatan ini untuk berbahagia dengan Wendy, itu akan menjadi hal yang baik di dunia. Memikirkan hal ini, dia berinisiatif untuk menghubungi Wendy, tersenyum, dan berkata, Mes, Wendy sangat cantik. Kenapa dia tidak punya pacar? Tidak apa-apa untuk tidak mengatakan ini. Ketika dia mengatakan ini, mata Wendy menjadi merah, dan 2 baris air mata mengalir keluar. Dia sekarat karena ketidaknyamanan. Keluarga Wilson sedang sekarat sekarang. Dan semua harapan baiknya menjadi sia-sia. Gerald sekarang berpikir bahwa dia ingin melihat Dewa Wabah. Dan tidak bisa menghindarinya. Jangankan menikahi keluarga itu. Bahkan jika dia memintanya untuk putus, dia mungkin tidak akan melihatnya. Dia sangat menyedihkan. Tapi sepupunya, Claire, seperti ikan di dalam air. Begitu banyak orang besar dulu merayakan pembukaannya. Sangat menginginkan wajah dan kemegahan. Perbandingan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tidak kesal jauh di dalam hatinya. Tidak putus asa. Melihat Wendy menangis, Fredman Wilson tiba-tiba merasa tertekan dan buru-buru berkata, Oh, ada apa dengan Nona Wendy? Kenapa kamu menangis? Nyonya Wilson buru-buru berkata, apakah tidak ada yang salah dengan perusahaan keluarga kita? Wendy memiliki hubungan yang dalam dengan perusahaan dan merasa tidak nyaman. Selama 2 hari ini, dia memohon kepada saya untuk menemukan cara untuk menyelamatkan perusahaan. Tapi Lady Wilson, melihat Lois setengah terkubur, apa yang bisa saya lakukan? Untuk menyelamatkan perusahaan, jadi tidak mungkin. Saya hanya bisa melihat cucu perempuan saya yang berharga menangis tidak nyaman. Fredman Wilson segera berkata kepada Wendy, Mes, Wendy, jika kamu punya kebutuhan, kamu bisa memberitahuku. Saya cukup mampu. Mungkin saya bisa membantu Anda. Bab 339. Fredman Wilson tiba-tiba berkata bahwa dia bisa membantu.
yang membuat Nyonya Wilson tua sangat gembira. Namun, Wendy sama sekali tidak senang di hatinya. Fokusnya sama sekali bukan pada grup Wilson. Bahkan, dia tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati grup Wilson. Dia hanya ingin menyelesaikan serangan balik hidupnya, menikahi seorang putra kaya, dan kemudian menjadi iri semua orang. Dan kemudian dia akan mencapai puncak hidupnya. Dengan cara itu, grup Wilson tidak lebih dari milik keluarganya sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Yang paling membuatnya sedih sekarang adalah ketidakpercayaan Geralt terhadapnya dan kebingungannya di masa depan. Adapun grup Wilson, dia tidak peduli. Melihat bahwa dia acuh tak acuh, Nyonya Wilson tua buru-buru mendorongnya dan berkata, "Wendy, apa yang kamu lakukan dengan linglung?" "Terima kasih Pak Fredman Wilson cepat." Wendy tertegun, mengangkat kepalanya, dan berkata, "Terima kasih untuk apa?" Nyonya Wilson tua dengan marah berkata, "Tentu saja Tuan Fredman Wilson yang bersedia membantu grup Wilson." "Apakah kamu bodoh?" Wendy berseru, "Aku peduli dengan kejadian seumur hidup Geralt dan aku, bukan Wilson Group." Hal B asterisk start. Nyonya Wilson tua sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wendy. Pada saat ini, Nyonya Wilson tua mengutuk dalam hatinya, "Saya hampir membuat masa depan grup Wilson cerah. Apakah Anda masih memikirkan kenakalan Geralt? Ini sangat mengganggu saya. Mengapa Anda tidak tahu untuk membantu saya berbagi kekhawatiran saya?" Sayang sekali. Tiba-tiba Wendy mendapat tamparan di wajahnya. Menatap Lady Wilson dengan tercengang. Dan langsung berteriak, "Kamu sakit. Apa yang kamu lakukan denganku? Apa hubungan grup Wilson dengan saya? Saya tidak bekerja di grup Wilson." "Iya, pukul aku. Kenapa kamu tidak pergi dan kalahkan Claire itu?" Nyonya Wilson tua tercengang. Tidak pernah bermimpi bahwa Wendy berani tidak mematuhinya. Dia akan marah. Tapi Wendy menoleh dan lari. Nyonya Wilson tua sangat malu sehingga dia berkata tanpa berpikir dan berteriak pada Noah Wilson, "Pergi dan kejar dia kembali." "Oke." Noah Wilson mengangguk dengan canggung, "Aku akan mengejarnya." Nyonya Wilson tua berkata kepada Fredman Wilson dengan wajah bersalah, "Fredman, aku benar-benar malu. Biarkan kau menonton lelucon." Fredman Wilson juga sedikit malu. Dia tersenyum dan bertanya, "Saya pikir Nona Wendy tampaknya sedikit kesal. Apa yang terjadi?" "Hei." Nyonya Wilson yang tua menghela nafas dan berkata, "Jangan sebutkan itu. Ini semua kemalangan yang tidak menguntungkan dari keluarga Wilson kita, yang menyewa menantu yang jahat dan kotor." Setelah itu, Lady Wilson menceritakan semua tentang Charlie dan Claire meninggalkan keluarga Wilson, menyebabkan keluarga Wilson jatuh ke dalam masalah, dan bahkan menyebabkan keluarga kulit putih menikah lagi dengan Wendy. Namun, Lady Wilson tidak bisa mengatakan itu. Menurut versi dari mulut Lady Wilson, semua kesalahan terletak pada keluarga 4 anak yang tidak berbakti dari Yakub, yang mengkhianati keluarga, mengkhianati darah, dan bahkan memaksa Lady Wilson untuk berlutut dan mengemis. Fredman Wilson agak tidak nyaman ketika dia mendengar ini. Dan menghela nafas, "Ada keturunan yang tidak bermoral. Itu terlalu banyak." Nyonya Wilson tua menyeka air matanya, memandang Fredman Wilson, dan memohon, "Fredman Wilson, Anda adalah ketua grup perusahaan masa depan. Jika Anda dapat membantu kami, keluarga Wilson kami pasti akan dapat kembali." Bab 340. Oh, Fredman Wilson tersenyum canggung dan berkata, "Sejujurnya, berinvestasi dalam hal semacam ini sangatlah bijaksana. Pertama-tama, saya perlu mengetahui situasi spesifik perusahaan Wilson dan melihat apakah ada nilai investasi, berapa banyak investasi, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Sehingga saya dapat membuat keputusan untuk berinvestasi atau tidak." Nyonya Wilson tahu betul di dalam hatinya bahwa grup Wilson sekarang dalam kekacauan. Jika itu benar-benar tergantung pada situasi tertentu, tidak ada yang akan berinvestasi. Bagaimana cara memilih? Percuma menginvestasikan puluhan juta di Wilson Group. Setelah M Grand Group tidak bekerja sama dengan Wilson Group, semua orang tidak sabar untuk melihat Wilson Group turun. Dan yang dilakukan oleh Wilson Group adalah proyek dekorasi itu sendiri.
Bisnis semacam ini membutuhkan orang lain untuk bekerja untuk mereka. Jika tidak ada yang mau bekerja, hanya bisa menganggur. Oleh karena itu, biasanya, tidak ada yang akan berinvestasi di Wilson Group, kecuali ada orang bodoh yang tidak punya uang untuk dibelanjakan. Fredman Wilson sangat cerdas pada pandangan pertama, dan dia tidak akan pernah bersedia membantu dengan sia-sia. Kecuali jika ada pengembalian yang cukup. Itu mungkin baginya untuk membayar. Nyonya Wilson tua berpikir sejenak dan berkata kepada Fredman Wilson, "Fredman, mari kita lakukan ini. Anda baru saja datang ke Aurus Hill. Kami adalah keluarga. Ayahmu dan suamiku juga punya koneksi. Kita harus lebih memahami dan berkomunikasi lebih banyak. Menurutmu, berapa lama kamu bisa tinggal di rumah kami?" Fredman Wilson berpikir, dan buru-buru bertanya, "Ya, saya orang luar. Tidak nyaman tinggal di rumah Anda." Bagaimanapun, Nona Wendy belum meninggalkan kabinet. Faktanya, rubah tua seperti Fredman Wilson sangat mengetahui motifnya. Jadi pidatonya juga sangat teknis. Jika dia bertanya langsung apakah Wendy tinggal di sini, dia akan langsung muncul apa dia sebenarnya. Ini bukan yang dia inginkan. Jika dia mengubah cara dan bertanya padanya apakah dia tinggal di sini, apakah itu akan mempengaruhi Wendy? Itu akan sangat teknis. Jika Lady Wilson berkata, "Jangan khawatir. Jika Wendy tidak tinggal di sini, tidak akan berdampak apa-apa," maka dia dengan sopan menolak. Jika Nyonya Wilson berkata, "Anda dapat yakin bahwa mereka semua dari keluarga Anda sendiri dan tidak akan berpengaruh pada Wendy," maka itu membuktikan bahwa Wendy juga tinggal di sini. Dan dia setuju. Nyonya Wilson tua juga orang yang baik. Bagaimana mungkin dia tidak tahu motif Fredman Wilson? Alasan dia mengundangnya untuk tinggal di rumah selama beberapa hari adalah untuk membujuk Wendy dan membiarkan dia menemukan kesempatan untuk lebih dekat dengan Fredman Wilson. Angan-angannya sangat bagus karena dengan begitu, Fredman Wilson pasti akan dapat berinvestasi di keluarga Wilson. Bagaimanapun, Fredman Wilson adalah ketua grup yang terdaftar. Jika dia berinvestasi di keluarga Wilson, itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah uang tetapi juga membawa latar belakang yang cukup kuat bagi keluarga Wilson. Pada saat itu, keluarga Wilson akan dapat hidup kembali dan menciptakan kemuliaan kembali. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Fredman Wilson. Wendy adalah gadis yang sangat bijaksana. Dia juga harus menyambut Fredman Wilson untuk tinggal di rumah. Selain itu, meskipun rumah kami agak tua, ini adalah villa keluarga tunggal. Anda tinggal di sini. Orang luar tidak akan tahu." Fredman Wilson segera santai, mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu saya akan lebih hormat daripada takdir saya. Aku hanya punya urusan untuk dibicarakan di Aurus Hill akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, saya dapat lebih mengenal Anda dan kemudian mempertimbangkan apakah akan berinvestasi dalam bisnis Anda." "Baik." Nyonya Wilson tua tersenyum penuh semangat. "Itu bagus. Aku akan membiarkan seseorang pergi dan membersihkan kamar tamu." Sambil berbicara, Nyonya Wilson merendahkan suaranya dan berkata, "Fredman, sejujurnya, kamar tamu berada di seberang kamar Wendy. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menemukannya." Fredman Wilson sangat bersemangat. "Oke, Lady Wilson ini benar-benar mengambil jalan. Meski memiliki uang dan tidak kekurangan wanita, ia dapat dengan mudah diketahui oleh istrinya jika ia main-main di luar. Namun, jika dia tinggal di rumah Wilson, jika dia bisa akur dengan Wendy, maka dia pasti tidak perlu khawatir istrinya akan tahu. Bagaimanapun, di matanya, ini adalah keluarganya sendiri. Dia ada di sini untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Jadi dia pasti tidak akan meragukannya. Ini jelas merupakan pilihan yang bagus untuk mencuri ikan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.